Hampir setiap kali kita selesai berbelanja, pasti kita akan sering mendapatkan benda kecil ini, tipis dan ringan. Seringkali kita simpan di tas ataupun langsung kita buang begitu saja. Benda ini memang terlihat sepele, namun apakah kalian tahu di balik kertas tipis ini ada hal yang dapat membahayakan? Belanja paling seminggu sekali lah. Kalau misalnya berapa lama, aku mungkin sekitar 6 bulan lebih. Tapi kalau misalnya untuk megang struk mungkin ada sekitar 10-15 struk per hari. Struk belanja itu setiap harinya itu ada 200. Iya, 200. Kadang itu nyampe lama banget ada di tas yang gak dibuang-buang gitu. Oh iya. Kadang juga langsung dibuang, sudah lihat harga langsung buang. Paling sekitar seingatnya bener. Kadang sampai berbulan-bulan masih di tas struknya. Kadang-kadang sih kalau misalnya lagi ngelayanin terus udah gak ada pelanggan, aku cuci tangan. Tapi kalau misalnya masih ada pelanggan yang benar-benar padat, aku enggak sih. Ya, lagi rame, cuci tangan gak sempet ya, paling pakai hand sanitizer. Kecuali kalau mau makan baru cuci tangan. Tanpa kita sadari, struk belanja ini tidak dapat kita hindari dari kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa saja menyentuhnya saat tangan kita sedang berkeringat, lembab, atau bahkan saat kita sebelum makan. Tapi, kita tidak pernah bertanya, apakah kertas ini benar-benar aman untuk kulit kita? Nggak tahu. Enggak sih, karena justru aku kalau misalnya megang struk kayak udah nggak bisa lihat apa-apa. Kayak megang kertas gitu aja sih. Lihat dulu terus buang. Kadang dipakai buat coret-coret buat belanja ke pasar. Dalam pembuatannya, struk belanja banyak dicetak menggunakan bahan kertas thermal yang mengandung BPA atau bisphenol A yang berpotensi mengganggu keseimbangan hormonal dalam tubuh. Dalam jangka panjang, paparan BPA yang masuk berlebihan ke dalam tubuh bisa meningkatkan risiko terbentuknya sel kanker, termasuk kanker payudara dan ovarium. Penggunaan kertas thermal ini berbahaya, mengingat kontak antara BPA dengan kulit bisa menyebabkan BPA tersebut terserap dan menetap dalam tubuh dalam waktu yang lama. Bahkan, lebih lama dibandingkan dengan jika BPA tersebut tertelan melalui peralatan makan ataupun minum. Menurut John Warner PhD dari Institute of Green Chemistry, ada lebih banyak BPA dalam satu kertas thermal yang kita pegang daripada jumlah total di botol air polikarbonat yang kita minum selama bertahun-tahun. Nah, kertas thermal ini contohnya kayak struk ATM yang pas kita beli kopi, makanan, belanjaan, boarding pass, label bagasi, tiket parkir, tiket kereta, film, tiket konser, bahkan sampai label yang ada di botol resep. Dan yang sering saya lihat justru yang paling banyak bersinggungan ini tuh justru yang wanita ya, karena mereka banyak yang bekerja sebagai admin atau sebagai kasir. Kertas struk lainnya yang berbahan kertas thermal itu ternyata mengandung resiko bahaya kesehatan. Apa itu? Di mana kertas thermal itu mengandung zat kimia yang namanya bisphenol A. Nah, bisphenol A itu dari penelitian ternyata mengandung resiko zat karsinogenik atau zat yang merangsang timbulnya kanker. Kalau dalam hal ini misalnya pada wanita kanker payudara atau pada pria kanker prostat. Juga resiko kesehatan lain seperti meningkatnya resiko penyakit jantung, diabetes, kemudian juga obesitas, serta kalau pada anak-anak itu ADHD gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ternyata zat kimia tersebut bisa masuk melalui kulit kita ya. Jadi begitu kita pegang, apalagi kita meremas-remasnya, zat itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dalam jumlah tertentu, nah itu akan menyebabkan terjadinya resiko kesehatan. Kertas thermal ini yang bagian mengkilapnya, itu BPA-nya tuh udah bisa masuk ke dalam tubuh kita. Belum lagi kalau kertas itu kita bejek-bejek, atau kita roll-roll, atau kita main-mainin di tangan kita cukup lama, maka akan semakin banyak lagi
BPA yang terserap melalui kulit kita. Paling kering aja karena sering hand sanitizer kan rada apa ya, rada kaku rada kaku gitu, cuman nggak yang begitu kering gimana. Nggak pernah. Itu kalau udah transaksi itu ya udah nggak usah diambil. Ya, itu cuma dilihat doang, udah aja langsung selesai. Oh gitu ya. Baru tahu loh. Kalau emang beresiko sih kayaknya akan ya. Maksudnya takut ya bakalan kayak mau minta buat beli sarung tangan deh gitu. Sekilas, kertas truk belanja dengan kertas biasa terlihat sama. Namun, mereka memiliki perbedaan dalam menampilkan tulisan saat dicetak. Kertas biasa seperti HVS menggunakan tinta untuk memunculkan tulisan. Tulisan tercetak karena tinta menempel dan meresap ke permukaan kertas. Itulah sebabnya tulisan di kertas biasa relatif lebih awet dan tidak mudah hilang. Sementara itu, kertas truk belanja yang berbahan kertas thermal tidak membutuhkan tinta untuk mencetak tulisan, melainkan terdapat lapisan kimia khusus di permukaan kertas yang bereaksi terhadap panas dari mesin kasir. Lapisan ini berubah warna dan membentuk tulisan yang kita lihat pada kertas belanja. Pada beberapa jenis kertas thermal, lapisan ini dapat mengandung bahan kimia tertentu seperti BPA. Karena itulah, kertas thermal tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga berpotensi menjadi sumber paparan zat kimia ketika sering bersentuhan langsung dengan kulit. Untuk mencegah paparan dari kandungan BPA ini, kita dapat melakukan beberapa cara berikut. Pertama, mintalah bukti pembayaran melalui struk digital ketika berbelanja jika memungkinkan ataupun tolak bukti pembayaran struk. Yang kedua, hindari menggunakan lotion atau alkohol ketika sudah bersentuhan dengan struk belanja, karena hal tersebut akan mempermudah zat untuk masuk ke dalam kulit kita. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun ketika sudah kontak. Dan yang keempat, jika terpaksa untuk menyimpan struk belanja, pastikan bahwa struk belanja disimpan dalam tempat yang aman seperti amplop. Masih banyak sekali masyarakat kita yang belum mengetahui bahaya dari struk belanja bagi kulit. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dari segi manapun. Walaupun kandungan BPA dalam kertas belanja ini masih dalam batas normal, namun kita juga harus hati-hati karena bahaya tidak selalu datang dari sesuatu yang mencolok. Ia bisa hadir dari sesuatu yang biasa dan sering kita sentuh. Maka dari itu, mari mulai menjaga kesehatan diri kita dan juga lingkungan.